Pastor, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. 3 bacaan hari ini disusun sedemikian rupa. Bukan disusun begitu-begitu saja, tapi dengan suatu pesan di balik. Bacaan pertama berkisah tentang panggilan Abraham. Abraham melihat hidupnya bukan miliknya, tetapi milik Tuhan. Dan karena itu dia selalu berusaha untuk taat pada Tuhan. Bacaan pertama mengajak kita untuk merenung. Pernahkah kita melihat kehidupan kita sebagai jalan panggilan Tuhan? Sebagai pasangan suami istri. Dan begitu banyak laki-laki perempuan yang Anda jumpai dalam hidup. Apa yang membuat Anda memutuskan untuk menikah dengan dia? Dari sekian banyak pendidikanmu, bagaimana Anda membesarkan anak-anakmu, mengharapkan bahwa semua pasti akan baik-baik hidup mereka saja. Bahkan berdoa supaya hidup mereka semua lancar-lancar, aman-aman saja. Kenapa ada anak yang kelakuannya sangat berbeda dengan yang lain, bahkan membuat jengkel dan putus asa? Apakah semua itu terjadi kebetulan saja? Pernahkah kita menyadari bahwa hidup kita itu adalah jalan yang Tuhan berikan kepada kita untuk membentuk karakter kita, tetapi untuk mendidik dan membentuk kita menjadi putra-putri kekasihnya. Melalui begitu banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam hidup. Salib yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, ketika kita melihat dalam kacamata ini, lalu kita melihatnya sebagai bagian dari ujian buat saya untuk semakin bertumbuh dan berserah kepada Tuhan. Dalam bacaan kedua, kita melihat bacaan yang ditulis oleh surat Santo Paulus kepada Timotius, kepada putranya, kepada orang yang amat dia kasih, kepada pemimpin umatnya, yang mungkin melihat kehidupan Paulus luar biasa, tetapi dia mau mengingatkan kepada Timotius bahwa jalan mengikuti Tuhan, jalan mengikuti panggilan kita, selalu penuh dengan banyak air mata dan pengorbanan. Apapun putusan hidup kita, selalu ada air mata dan salib. Tidak ada hidup tanpa salib. Tidak ada hidup yang enak-enak saja, seperti di dalam film-film. Tidak ada. Hidup itu lebih banyak air matanya, sedikit saja senyumnya. Kadang kita seolah-olah tidak punya hak untuk senyum. Baru senyum sedikit, tiba-tiba kita harus menahan senyum kita. Hidup itu tidak gampang. Banyak orang tidak mau melewati bagian kedua dari bacaan ini. Mereka mau langsung ke Gunung Tabor, Gunung Kemuliaan. Anak sekolah juga tahu kok. Mesti sekolah baca buku setengah mati, bangun pagi di provinsi NTT sudah dipaksa lagi 2 sekolah, nanti bangun pagi sekolah mulai jam 5. Kemarin mereka tunggu-tunggu Bapak Gubernur, kemarin dulu tunggu-tunggu Bapak Gubernur NTT untuk datang ini untuk acara dengan mereka sambut pakai drum band, tapi Bapak Gubernur datang 15 menit terlambat, 5.15.
Sementara anak-anak mesti datang 15 menit deh, lebih dulu deh. Bahkan mereka sudah datang dari jam 4 nunggu kedatangan bos besar. Begitu nih. Kadang kita lupa nih. Ketika kita sudah di atas, kita lupa bahwa kita mulainya dari bawah. Dan betapa sulitnya kita berangkat dari bawah untuk ke atas. Tetapi betapa banyak kali ketika kita sudah di atas, ketika ada orang lagi merangkak ke atas, daripada kita bantu dan mendukung dia, kita injak dia supaya jangan dia naik. Kalau perlu dia naik, tapi naik di bawah saya, jangan di atas saya. Gitu di hidup deh. Hidup di dunia ini model begini. Makanya mereka sudah selalu bilang toh, the history repeats itself when nobody cares. Sejarah itu selalu terulang kembali ketika tidak ada orang yang peduli. Kesalahan sama terjadi ketika kita tidak belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Kesalahan itu cuma pelajaran-pelajaran hidup kita untuk bertumbuh. Dan bukan kebetulan Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor justru terjadi dalam perjalanan dia menuju ke Yerusalem untuk disalibkan, untuk disesat. Dan di dalam puncak di atas Gunung Tabor itu dia bertemu dengan Musa dan Elia. Bukan kebetulan. Dua orang yang kalau kita baca kisah nabi-nabi, kisah dari Samuel, kita bisa baca kisah tentang Elia. Bagaimana penderitaannya luar biasa dan penderitaan. Kita juga lihat bagaimana Musa membangun, mendidik, membentuk karakter orang-orang. Bukan main. 40 tahun mengembara di padang gurun dari nol, membentuk karakter budak-budak itu untuk menjadi anak-anak kekasih. Itu bukan main, tidak gampang. Baru saja berjanji, baru saja Musa naik gunung untuk ketemu dengan Tuhan, baru ditinggal berapa menit mereka di bawah sudah menyembah berhala. Sakit hati kayak apa? Dan lebih sakit hati lagi deh, sesudah membangun semuanya, tinggal satu langkah menuju tanah terjanji, justru Musa tidak masuk. Dia cuma melihat dari jauh. Begitulah Yesus juga. Yesus pulang ke Bapaknya di surga. Dan gerejanya bertumbuh makin besar. Dari 12 orang rasul. Dari 12, satunya murtad, bunuh diri, menghabiskan hidupnya, mematikan kesempatan untuk bertumbuh dalam dirinya. Lalu tinggal 11 orang. Siapa pernah menyangka dari gereja yang ada di suatu kampung, di suatu negara yang begitu kecil, menyebar di berbagai dunia dan belahan dunia, masuk sampai kampung-kampung dan pelosok-pelosok. Jalan panggilan Tuhan tidak gampang. Dalam hidup ini tidak ada jalan pintas. Semua harus berproses. Semua harus berproses. Dan prosesnya itu luar biasa. Semakin tinggi hidup kita, semakin tinggi cita-cita yang ingin kita gapai, semakin besar juga proses. Dan semakin sulit juga proses yang akan kita lewati. Biasa kalau Anda jalan di jalan di depan ini, di Batuas ini, Anda ada sekolah pendidikan para polisi di mereka yang tamat SMA masuk di situ. Anda bisa lihat situ mereka baris-baris. Banyak dari mereka tidak pakai ransel-ransel di belakang. Mereka cuma baris. Kerjanya kayaknya tiap hari baris-baris, bersih jalan. Selalu bersama-sama ada orang yang menuntun mereka. Kalau pergi ke Malino, mereka itu banyak tentara-tentara, banyak yang dari SMP masuk ke sana. Yang biasanya keluar es lilin ke apa. Kalau di sini ini kan dia sudah balok, sudah kuning. Nah, itu lebih runyam lagi. Kerjanya tiap hari pakai ransel,
baik push up, lompat-lompat di apa, di lumpur di sana. Tapi kalau Kopassus, pasukan khusus, kita nggak lihat di situ. Mereka biasanya dilepas di hutan. Kadang dengan pisau saja, kadang tidak ada apa-apa. Dilepas seminggu, ketemu nanti di tempat ini. Survival. Mereka dilatih. Semakin hebatnya mereka, semakin sulit tingkatnya mereka akan lewati. Kalau Anda masih SD, ada guru yang selalu tunjuk tulisnya gimana, bahkan pegang pensilmu, tulisnya gimana gitu. Semakin Anda ke atas, tidak. Tapi kalau Anda ambil S3, bukan dosen yang ngajar Anda, tapi Anda yang bawa, dia cuma bilang, Anda riset tentang ini. Coba nanti ngomong tentang ini. Anda harus tulis. Sekian halaman Anda harus tulis. Begitu. Dosen cuma lihat kau yang kerja semuanya. Pada akhir, dia yang nilai. Begitu. Hidup itu juga model begitu. Hanya betapa kadang kita gampang menyerah dengan hidup ini. Betapa gampang kita bersungut-sungut dengan Tuhan. Bahwa kenapa Tuhan membiarkan saya yang dekat sama Tuhan ini harus menderita. Kenapa saya yang taat kepada Tuhan, saya yang setia, saya yang memberi sedekah dan segala sesuatu, kenapa saya yang harus menderita? Dan lebih runyamnya, kenapa orang yang bersama-sama berdoa bersama dengan saya, berjalan bersama dengan saya dari nol sampai titik yang paling tinggi, dia yang pertama melemparkan batu kepada saya. Dia yang pertama menikamkan goloknya, badiknya pada punggung. Luar biasa. Saya nonton film apalagi yang cinta-cinta Korea itu. Bagaimana dia masih bisa sama suaminya, suaminya masih manjain istrinya luar biasa, bahkan sampai ke hotel segala macam, bukan main. Tapi istrinya harus tahu bahwa ternyata dia punya perempuan lain. Sakit hatinya kayak apa sih? Sejak itu dia hilang kepercayaan sama suaminya. Apapun suaminya buat, dia nggak percaya lagi. Dia melihat semuanya dalam kacamata ketidakjujuran suami. Tega nih. Tetapi Tuhan tidak demikian. Tuhan selalu menganggap kita sebagai anak-anaknya. Dan itulah kabar gembira hari ini. Bahwa kita semua telah dipilih Tuhan untuk menjadi putra-putrinya. Dan itu hak kita. Hak yang kita terima sejak kita dalam kandungan ibu kita. Makanya di dalam Mazmur 139, sebelum engkau dilahirkan, aku telah mengenal. Sebab akulah yang membentuk engkau dalam rahim ibumu. Tulang belulangmu pun sudah kuhitung. Kemana aku akan pergi dari rohmu? Ke laut orang mati pun engkau berada. Ke dunia orang mati pun engkau ada. Ke laut yang dalam pun di sana engkau. Begitu Mazmur yang berkisah tentang iman kepercayaan. Dan itu bukan kebetulan ditulis Mazmur begitu. Mazmur itu dianggap sebagai nyanyian-nyanyian Daud yang ditulis oleh Daud. Berarti mengungkapkan bagaimana perjalanan pengalaman dari seorang Daud. Bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan membentuk karakternya. Bagaimana Tuhan menyertai dia. Tetapi Daud selalu berusaha untuk setia. Ketika dia punya hak untuk membunuh Saul, dia mengejar dia dan ingin membunuhnya, yang begitu haus akan darah Daud. Tapi ketika Daud punya kesempatan dan teman-temannya bilang, inilah saatnya Tuhan menyerahkan dia ke dalam tanganmu, Daud tidak. Daud bilang, ini orang diurapi, siapakah saya menghancurkan hidupnya? Daud cuma mengambil sepotong dari mantannya, tapi dia tidak menyentuh. Karena Daud membiarkan
menuntun hidupnya. Karena Daud percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya adalah anugerah pemberian Tuhan. Makanya salib, tantangan yang dia dihadapi dalam hidup, tidak membuat dia menjadi orang yang benci atau bahkan lari dari Tuhan. Makanya pesan minggu hari ini, jangan kita menyerah. Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Masakan kita menyerah? Tantangan-tantangan yang kita hadapi seharusnya membuat kita semakin berserah kepada Tuhan, semakin menyerah kepada Tuhan, semakin kita mencari Tuhan, semakin kita membaca kitab suci. Makanya selama pekan suci, selama pekan masa prapaskah ini kita diminta untuk sharing kitab suci. Makanya di mana-mana di rukun di wilayah itu ada sharing kitab suci, ada pendalaman iman. Pergi, bukan pergi untuk membangga-banggakan dirimu, bukan. Pergi untuk mendengarkan sabda Tuhan, supaya melalui sabda Tuhan Anda bisa dibentuk karaktermu menjadi orang yang semakin setia dan semakin setia kepada Tuhan. Bukan ke sana untuk ketika bagi pengalaman-pengalaman iman, Anda tunjukkan betapa hebatnya Anda. Ya, semua itu karena berkat Tuhan luar biasa. Anda sudah ngomong tentang pengalamanmu di Tabor, tapi Anda lupa bercerita bagaimana Anda diproses dari bawah kaki sampai menuju ke Tabor itu. Kadang ceritamu di atas Tabor membuat orang semua menyesal dalam hidup. Saya pun tidak seperti dia. Kenapa tidak bercerita bagaimana Tuhan menuntunmu dari bawah sampai ke atas? Bagaimana Anda ragu-ragu juga? Bagaimana kadang Anda jatuh dalam dosa juga, sampai kemudian pada akhirnya bilang ini jalan yang terbaik, dan Anda tiba pada di atas. Saya mengakhiri renungan saya dengan sebuah pertanyaan. Ada seorang bertanya, kenapa ya ketika kita membaca kisah para santo santa, kita cuma mendengar kisah tentang kehebatan mereka, kelahiran mereka yang luar biasa, penuh gemerlap, sudah direncanakan dan diberkati Tuhan. Saya bilang, ya begitulah manusia. Manusia lupa bahwa semuanya itu terjadi karena rahmat dan berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan sendiri. Maka mari hapuskan air matamu, tariklah napasmu dalam-dalam, breathe deeply, just close your eyes, believe that God is still the same. Before, now, and later, God is still the same. His decision still the same. He wants you and me to become His children, to become not just His children, but beloved son and daughter of Him. And He's doing everything for you and me, so we can grow, become the beloved son and daughter of Him, through the many things that are happening in our life. So when bad things happen in your life, just bow your head, ask the strength from the Lord, and let the Lord lead you. When you are in the mountain of Tabor, when you feel you are so blessed, bow your head again, praising the Lord, for it is God Himself who have uplifted you to the top of the mountain. May God bless you. May God strengthen you. May God give you the energy. Never give up. Sekali Katolik, tetap Katolik. Sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Once you become Catholic, always be a Catholic. God bless you.